Akhir bukan selalu tamat, kadang itu hanya awal dari kisah yang sesungguhnya. Bau alkohol medis dan suara monitor detak jantung memenuhi ruang gawat darurat malam itu. Di luar, salju pertama musim dingin mulai turun, menempel di jendela rumah sakit Universitas Busan. Eugene berdiri di samping ranjang pasien, mengenakan jas putih dan masker bedah, rambut hitam panjangnya diikat rapi. Tangannya cekatan menyuntikkan anestesi pada pasien kecelakaan lalu lintas yang tak sadarkan diri. Di wajahnya terpancar ketenangan, tapi di baliknya, tubuhnya sudah kelelahan setelah belasan jam berjaga. Dr. Yu, ini dokter baru dari Seoul. Dia akan mendampingi tindakan ini, ucap suster. Eugene mengangkat wajahnya. Seorang pria masuk dengan langkah tegas. Wajahnya tegas, mata gelap yang menusuk, dan rambut hitam yang dipotong pendek. Ia tak tersenyum, hanya mengangguk sekilas. Jas putihnya tergantung sempurna di bahunya yang bidang. Dokter Taehyun, katanya singkat. Suaranya dalam dan sedikit serak. Eugene hanya mengangguk sopan, menyimpan keheranan dalam diam. Ada hawa dingin yang datang bersamanya, seperti udara salju yang menyelinap masuk lewat celah pintu. Prosedur berjalan lancar, tapi selama itu, mereka nyaris tidak bicara. Hanya tatapan singkat saat Eugene memberi instruksi. Anehnya, tiap kali mata mereka bertemu, jantung Eugene berdebar tak seperti biasanya. Tatapan pria itu tajam, bukan mengintimidasi, tapi mengintip jauh ke dalam. Setelah pasien dipindahkan ke ruang rawat intensif, Eugene mencuci tangan di wastafel. Ia menatap bayangannya di cermin, berusaha mengabaikan rasa penasaran yang tumbuh. Aku dengar kau dokter anestesi terbaik di sini. Suaranya muncul dari belakang. Eugene menoleh pelan, melihat Taehyun berdiri tak jauh, kedua tangannya masih bersarung tangan. Terima kasih, jawab Eugene datar, berusaha bersikap profesional. Pasien itu. Detak jantungnya turun tajam di menit ke-13. Kau menyelamatkannya dalam 2 detik. Nada suaranya datar, tapi tak terdengar seperti pujian. Lebih seperti observasi. Mata mereka bertemu lagi. Eugene mengangguk kecil. Itu pekerjaanku. Mereka terdiam. Keheningan menggantung lama di antara mereka. Salju terus turun di luar jendela, dan Eugene tiba-tiba merasa udara di ruangan itu lebih dingin dari biasanya. Kenapa pindah ke Busan? Tanyanya akhirnya. Taehyun menatap keluar jendela. Butuh tempat yang lebih sunyi. Sunyi? Seoul terlalu penuh suara. Eugene ingin bertanya lebih, tapi sesuatu dalam nada suaranya membuatnya ragu. Ia memilih diam, lalu menunduk mengambil berkas medis. Kalau begitu, selamat datang di rumah sakit penuh kebisingan ini. Taehyun menatapnya, dan untuk pertama kalinya, sudut bibirnya sedikit terangkat. Bukan senyum penuh, hanya sekelebat yang nyaris tak terlihat. Tapi cukup membuat napas Eugene sedikit tercekat. Terima kasih, jawabnya pelan, lalu berjalan pergi, menyisakan aroma sabun tangan dan rasa penasaran yang menggantung di udara. Eugene menatap punggung pria itu sampai menghilang di balik pintu. Ia merasakan denyut pelan di dadanya. Tapi ada sesuatu yang bergerak di balik mata pria itu. Dan ia tahu, ini bukan pertemuan yang biasa. Di luar, salju semakin lebat. Busan mulai membeku malam itu. Dan di dalam dada Eugene, sesuatu yang lain baru saja mencair. 2 minggu telah berlalu sejak malam pertama Eugene bertemu Taehyun. Ia kini mengenali langkah-langkah pria itu dari kejauhan, tenang, mantap, dan selalu tanpa suara. Dalam ruang staf, ia seperti bayangan, datang, bekerja, lalu menghilang. Tidak pernah bergabung saat makan bersama, tidak pernah tertawa saat orang lain bercanda. Selalu sendiri. Tapi entah kenapa, kehadirannya tak pernah luput dari perhatian Eugene. Suatu sore, setelah operasi panjang, Eugene duduk di ruang istirahat dengan segelas kopi.
Kepalanya masih berat karena belum makan sejak pagi. Ia membuka kancing jasnya satu persatu sambil menyandarkan diri di sofa, melepaskan penat. Tiba-tiba pintu terbuka. Taehyun masuk. Matanya langsung bertemu dengan miliknya. Eugene buru-buru menegakkan tubuh dan merapikan rambutnya. Hanya ada mereka berdua di ruangan itu. Taehyun berjalan ke mesin kopi tanpa berkata sepatah kata pun. Tubuhnya tinggi, tegap, dan aura misteriusnya makin terasa di ruang sempit itu. Eugene mencoba mengalihkan pandangan ke layar ponsel, tapi tetap saja mencuri-curi tatapan. "Kau tidak makan siang?" tanya Taehyun, tiba-tiba. Eugene menoleh cepat. "Belum sempat." "Kau juga?" "Aku jarang makan siang." Suaranya datar, tapi ada nada yang nyaris seperti perhatian. Mereka terdiam lagi. Eugene mencuri pandang ke wajahnya. Wajah itu tak pernah tersenyum. Bahkan saat memuji hasil kerja tim, bahkan saat menghibur pasien anak yang takut operasi, ia tetap dingin seperti es. "Kau selalu serius, ya?" kata Eugene pelan. Taehyun menatapnya, lalu berjalan mendekat sambil membawa 2 gelas kopi. Ia meletakkan satu di hadapan Eugene. "Serius itu cara bertahan," jawabnya, duduk di sofa sebelah. Jarak mereka begitu dekat kini, hanya beberapa jari. Eugene bisa mencium aroma maskulin samar dari tubuhnya, campuran antiseptik, kopi, dan sabun pria. "Aku penasaran." Eugene berhenti, ragu. Taehyun menatapnya lurus. "Apa? Kenapa kau selalu sendiri?" Seketika ruangan jadi hening. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Lalu, pria itu menunduk, seolah memikirkan jawabannya. "Aku lebih nyaman begitu," katanya akhirnya. "Sendiri tidak membuatmu kehilangan siapa-siapa." Eugene terdiam. Kata-kata itu menyentuh sesuatu yang dalam di dadanya. Tiba-tiba ponsel Taehyun bergetar. Ia menoleh, melihat pesan, lalu berdiri. "Aku harus kembali ke ruang observasi." Eugene menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Tapi sebelum pria itu melangkah keluar, ia berkata, "Kalau sendiri terus, kadang kau akan lupa caranya merasa." Taehyun berhenti di depan pintu. Tubuhnya diam beberapa detik, lalu perlahan menoleh. Tatapan mata itu tajam, menusuk, namun kali ini tak sekeras biasanya. Lebih dalam, lebih gelap, dan entah bagaimana, rapuh. "Aku belum lupa," jawabnya pelan. Pintu tertutup. Eugene menghela napas panjang, menatap kopi yang masih mengepul. Pria itu penuh teka-teki. Tapi semakin dia menjauh, semakin Eugene ingin mendekat. Hari itu, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa di balik wajah tanpa senyum itu, tersembunyi rasa sakit yang sangat dalam. Dan tanpa sadar, ia mulai ingin menyentuhnya. Bukan sebagai sesama dokter, tapi sebagai seorang wanita yang mulai merasa terhubung. Malam itu, salju turun lebih deras dari biasanya. Laporan cuaca memperingatkan badai kecil akan melanda Busan. Jalanan perlahan tertutup putih, membuat akses keluar dari rumah sakit nyaris mustahil. Jadwal pulang staf pun mulai dikacaukan. Eugene sedang menulis laporan di ruang administrasi ketika salah satu perawat menghampirinya dengan wajah khawatir. "Dokter Yu, jalan utama tertutup salju. Semua staf malam ini diminta menginap sementara di rumah sakit. Kami sudah siapkan ruang istirahat darurat." Eugene hanya mengangguk. Ini bukan pertama kalinya ia harus bermalam di rumah sakit. Ia mengemas barang seperlunya, mengganti sepatu dengan sandal rumah sakit, lalu berjalan ke ruang staf darurat yang disiapkan untuk menginap. Ketika ia membuka pintu, jantungnya berdebar. Ruangan itu hanya berisi 2 kasur lipat. Dan pria itu sudah ada di sana. Duduk bersandar dengan satu tangan memegang buku catatan medis, Taehyun menoleh sekilas, lalu kembali membaca. "Kau juga terjebak?"
Tanya Eugene, mencoba terdengar tenang. Eugene meletakkan tas di sisi kasur, melepaskan jaket medisnya, lalu duduk bersila di atas kasur. Hening menggantung di antara mereka, hanya suara angin dari luar jendela yang terus mengaum. Lampu ruangan diredupkan. Udara makin dingin. Pemanas sentral sedang bermasalah, dan Eugene merapatkan selimut di pundaknya. Ia menggigil sedikit. Taehyun memperhatikan dengan ekor mata, lalu berdiri dan berjalan ke sudut ruangan, mengambil selimut tebal tambahan. Ambil ini. Eugene menatapnya. Bagaimana denganmu? Aku tahan dingin. Ia menerima selimut itu, jari mereka bersentuhan sejenak. Listrik seperti meloncat lewat kulit. Eugene buru-buru menarik tangannya dan pura-pura sibuk menata lipatan kain. Tapi pikirannya tidak bisa mengabaikan perasaan yang baru saja muncul. Beberapa menit berlalu. Taehyun menutup bukunya dan duduk di ujung kasur. Suara angin dari luar menjerit pelan, dan di dalam ruangan, sunyi menciptakan ruang yang aneh, bukan canggung, tapi intens. Kau bisa tidur? Tanyanya. Eugene menggeleng. Dingin. Kalau begitu, jangan terlalu jauh dari sumber panas. Jawabnya tanpa banyak ekspresi. Eugene ragu. Tapi hatinya berkata lain. Ia perlahan memindahkan diri, duduk lebih dekat. Kasur mereka bersebelahan. Lutut mereka bersentuhan ringan. Taehyun tidak bergerak. Tapi ia tidak menghindar juga. Lenganmu hangat. Bisik Eugene nyaris tanpa sadar, menyandarkan bahunya sedikit. Taehyun tidak menjawab. Tapi napasnya terdengar lebih dalam. Beberapa detik yang terasa seperti menit. Jantung Eugene berdetak cepat. Ia bisa mencium aroma tubuh Taehyun, bersih, maskulin, dan samar-samar menenangkan. Aku belum pernah tidur berdua dengan rekan kerja, ucap Eugene pelan, mencoba mencairkan suasana. Taehyun menoleh, menatapnya lama. Tatapan itu seperti membekukan waktu. Mata mereka bertemu, dan dalam keheningan itu, mereka seolah membaca isi pikiran satu sama lain. Kita belum tidur, katanya, suaranya rendah dan serak. Baru duduk sangat dekat. Eugene tak bisa menahan senyum kecilnya, tapi jantungnya makin berdebar. Ia tahu ia sedang berdiri di batas. Batas antara profesional dan pribadi. Antara rasa ingin tahu dan keinginan. Tangannya menyentuh lengan Taehyun pelan. Hanya sebatas sentuhan ringan. Tapi pria itu tak menepisnya. Sebaliknya, ia memiringkan tubuh, membiarkan bahu mereka bersandar sepenuhnya. Mereka tidak bicara lagi malam itu. Tak ada ciuman, tak ada pelukan. Hanya dua tubuh dalam satu ruangan dingin yang saling mendekat sedikit demi sedikit. Dan bagi Eugene, itu lebih panas daripada api. Keesokan paginya, sinar matahari menembus kaca yang masih buram oleh salju semalam. Eugene membuka matanya perlahan. Ia masih dalam posisi duduk bersandar di tepi kasur, selimut menutupi separuh tubuhnya, dan Taehyun duduk di seberangnya, tertidur. Wajah pria itu tampak berbeda saat tidur. Lebih tenang, lebih manusiawi. Tak ada lagi ketegangan di garis rahangnya, atau sorot tajam di matanya. Untuk pertama kalinya, Eugene melihat sisi lembut yang tersembunyi jauh di balik sikap dinginnya. Eugene mengalihkan pandangan, berdiri pelan dan mengambil jas putihnya. Saat meraih tasnya, tanpa sengaja, laci kecil tempat penyimpanan pribadi di samping tempat tidur terbuka. Ia melihat sebuah kotak kecil, bungkus obat. Ia mengenali nama obat itu. Antidepresan. Jantungnya mencelus. Ia menutup laci perlahan, menyadari sesuatu yang lebih dalam tentang pria itu. Luka yang tak bisa dilihat dengan mata. Luka yang tak bisa dijahit dengan pisau bedah. Hari itu, mereka kembali bekerja seperti biasa. Seolah malam sebelumnya tak pernah terjadi. Tapi ada sesuatu yang berubah. Gerak tubuh mereka lebih selaras, tatapan mereka lebih panjang,
dan tiap momen bersama di lorong atau ruang istirahat mengandung ketegangan samar yang terus tumbuh. Di ruang operasi, mereka ditugaskan bersama. Seorang pasien lanjut usia dengan komplikasi jantung akan menjalani tindakan darurat. Eugene mengatur dosis anestesi, sementara Taehyun fokus pada prosedur vaskular. Tekanan menurun, kata seorang perawat. Dosis stabil, jawab Eugene cepat. Menyayat sekarang, ucap Taehyun. Mereka bekerja dalam diam, tapi penuh irama. Kompak, saling mengisi. Dalam intensitas operasi itu, mata mereka beberapa kali bertemu. Tidak ada kata, tapi ada percakapan yang tak terdengar, tentang kepercayaan, ketergantungan, dan rasa saling memahami yang perlahan terbentuk. Operasi selesai sukses. Eugene melepas sarung tangan dan mencuci tangan di wastafel. Saat ia menatap bayangan di cermin, Taehyun berdiri di sampingnya, juga mencuci tangan. Tanpa menoleh, ia berkata pelan, "Terima kasih untuk semalam." Eugene menoleh. "Aku hanya duduk di dekatmu." "Itu lebih dari cukup," jawabnya. Keheningan melingkupi mereka. Lalu, dalam gerakan perlahan, Taehyun menyentuh ujung jari Eugene yang basah. Ringan. Seperti mencari izin. Eugene tidak menariknya. "Tadi pagi," kata Eugene lirih, "aku tak sengaja melihat laci terbuka." Taehyun berhenti. Jemarinya mengendur, lalu ia menatap Eugene. Mata gelap itu kini tak lagi menyembunyikan luka. "Aku sedang mencoba untuk sembuh, tapi tak tahu caranya." Eugene menatapnya dalam. Ia menyentuh punggung tangannya, mengusap pelan, lalu berkata, "Jangan sembuh sendiri. Aku di sini." Tatapan mereka terkunci lama. Lalu, tanpa aba-aba, Taehyun mendekat. Jarak di antara mereka menghilang. Bibir mereka hanya beberapa sentimeter terpisah, napas mereka bercampur. Tapi ia tidak menciumnya. Ia hanya menunduk, menyentuhkan dahinya ke dahi Eugene. Sentuhan itu, sederhana, sunyi, tapi sangat dalam. Seolah dua jiwa yang rusak saling menyandarkan beban tanpa berkata-kata. Dan di dalam hati Eugene, sebuah keyakinan tumbuh. Ia tidak hanya tertarik secara fisik pada pria itu. Ia ingin membalut luka yang tak terlihat itu. Dan jika cinta bisa menjadi obat, maka ia bersedia menjadi dosis harian yang akan menyembuhkannya, perlahan. Hari itu, rumah sakit terasa lebih sibuk dari biasanya. Suasana pasca badai membuat banyak pasien datang terlambat atau mendadak. Eugene mondar-mandir dari ruang satu ke ruang lain. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya lebih sibuk memikirkan satu hal, atau tepatnya, satu orang. Sejak malam itu, sejak momen dahi mereka bersentuhan di ruang steril itu, bayangan Taehyun tak pernah benar-benar pergi dari pikirannya. Sentuhan ringan, suara rendahnya, dan tatapan dalam yang terasa seperti menelanjangi pikirannya, semua terus membekas. Sore itu, saat ia akhirnya bisa duduk di kantin rumah sakit, seorang rekan dokter menghampirinya. "Eugene, kau tahu nggak? Dokter baru itu tinggal di dekat Gwangalli. Tempatnya dekat laut. Katanya kalau penat, dia sering jalan kaki sendiri ke dermaga," ujar dokter itu sembari menyeruput kopi. Eugene mengangguk sambil tersenyum sopan, tapi dalam hatinya sudah mengambil keputusan. Malam harinya, Eugene berdiri di ujung dermaga Gwangalli. Laut tenang, salju menumpuk di tiang-tiang kayu. Angin dingin menyapu rambut panjangnya, tapi ia tetap menunggu. Ia tak tahu pasti kenapa datang ke sini. Mungkin berharap, mungkin rindu, mungkin hanya ingin tahu apakah firasatnya benar. Dan memang benar. Langkah pelan terdengar di belakangnya. Ia menoleh. Taehyun berdiri tak jauh, tangan di saku jaket, syal gelap melilit lehernya. Wajahnya sedikit terkejut, tapi tidak marah. Justru ada keteduhan aneh di sana. "Kau mengikuti aku?" tanyanya tenang. "Rumah sakit penuh gosip," jawab Eugene sambil tersenyum kecil.
Mereka berdiri berdampingan, memandangi laut yang tenang, membiarkan kesunyian berbicara lebih dulu. Angin bertiup pelan, menyapu ujung rambut Eugene hingga menyentuh pipi Taehyun. Ia tidak bergeming. "Kenapa kesini malam-malam?" tanya Eugene akhirnya. "Tempat ini tidak banyak suara." Ia tersenyum. "Kau suka tempat sunyi. Aku bisa berpikir di sini. Atau tidak berpikir sama sekali." Mereka terdiam lagi. Tapi udara di antara mereka perlahan menghangat, bukan karena suhu, tapi karena jarak yang semakin tipis. Eugene melangkah sedikit lebih dekat. "Aku juga butuh tempat untuk tidak berpikir," bisiknya. Ia menoleh ke arah Taehyun. Pria itu sedang menatapnya. Sorot matanya lebih lembut malam ini, lebih terbuka. "Apa yang kau lihat saat menatapku seperti itu?" tanya Eugene perlahan. Taehyun menunduk sedikit. Tangannya terangkat pelan, menyentuh rambut panjang Eugene, mengusapnya ke belakang telinga. Jari-jarinya menyentuh pipi Eugene, menyisir garis rahang dengan penuh kehati-hatian, seperti membaca huruf-huruf dari wajahnya. "Aku melihat wanita yang membuatku takut, karena aku ingin mendekat," ucapnya nyaris berbisik. Eugene tak bisa berkata-kata. Saat napas mereka saling menyentuh, dan angin malam membawa aroma tubuh mereka satu sama lain, saat itulah Taehyun mencondongkan tubuh, mendekat perlahan. Ciuman itu datang seperti salju yang jatuh. Lembut, tenang, tapi mengguncang. Lama, dalam, tidak tergesa. Ciuman yang bukan sekadar hasrat, tapi pelepasan. Dari penyangkalan. Dari ketakutan. Tangan Eugene mencengkeram mantel Taehyun. Tubuhnya bergetar pelan. Bukan karena dingin, tapi karena ciuman itu terasa seperti kembali hidup. Ciuman itu berpindah ke leher, lalu ke rahang, dan kembali ke bibir. Lama. Mereka melepaskan diri perlahan, napas mereka berat, dada mereka naik turun. Tapi belum lebih dari itu. Belum saatnya. "Aku tidak ingin merusaknya," bisik Taehyun, menatap mata Eugene. "Jadi, malam ini, cukup begini dulu." Eugene mengangguk. Ia juga takut. Tapi ia tahu, dari semua pria yang pernah ia temui, hanya pria inilah yang membuatnya ingin menunggu. Dan ketika mereka akhirnya berjalan pulang bersama, tangan mereka saling menggenggam diam-diam di saku mantel, seperti dua orang yang tahu betapa berharganya pelan-pelan. Sejak malam di dermaga itu, semuanya berubah. Tak ada deklarasi cinta, tak ada kesepakatan hubungan, tapi cara Taehyun memandang Eugene kini lebih dalam. Dan Eugene tahu, mereka sedang berjalan perlahan menuju sesuatu. Entah penyembuhan, entah kehancuran, tapi keduanya tak berniat mundur. Pagi itu, mereka bertugas di ruang operasi yang berbeda. Eugene hendak menuruni tangga darurat ketika suara langkah cepat di belakangnya membuatnya menoleh. Taehyun muncul, matanya penuh ketegangan. "Kita perlu bicara," ucapnya. Tanpa banyak kata, mereka masuk ke ruang staf kosong. Ruangan sunyi itu hanya diisi suara detak jam dan salju yang jatuh di luar jendela. "Ada apa?" tanya Eugene, pelan tapi tegas. Taehyun berdiri membelakangi jendela. Bayangan tubuhnya jatuh panjang di lantai. "Aku sudah terlalu jauh," katanya akhirnya. "Mendekat padamu, itu bukan sesuatu yang bisa kulakukan tanpa rasa bersalah." Eugene menatapnya dalam. "Kau merasa bersalah karena menciumku. Bukan soal ciuman." Ia menghela napas dalam. "Aku membawa beban yang berat, Eugene. Dulu di Seoul, aku kehilangan pasien. Anak perempuan. Bukan karena ketidaktahuan, tapi karena aku terlalu yakin. Aku anggap gejalanya biasa, aku abaikan instingnya sendiri. Dia meninggal. Orang tuanya menghancurkan karierku. Aku pun menghancurkan diriku sendiri." Suara itu bergetar. Untuk pertama kalinya, pria yang selalu terlihat tenang itu retak. "Aku pindah ke Busan bukan untuk memulai baru.
tapi untuk menghilang. Sampai aku bertemu kau. Eugene mendekat perlahan. Tangannya menyentuh lengan Taehyun yang tegang, tapi pria itu menepisnya dengan lembut. Jangan sentuh aku. Aku bukan pria yang pantas kau sentuh. Eugene menatapnya lama, lalu mendekat sekali lagi. Kini tanpa ragu, ia menyentuh wajah pria itu. Telapak tangannya hangat di pipi Taehyun yang dingin. Siapa bilang aku menyentuhmu karena kau pantas? Taehyun memejamkan mata. Napasnya tercekat. Eugene mendekat lebih jauh, tubuh mereka nyaris bersentuhan. Aku menyentuhmu karena aku ingin. Karena aku merasa nyambung denganmu. Dan karena kau butuh itu. Mata mereka bertemu. Dan dalam diam, mulut Taehyun bergerak, sangat pelan. Aku takut. Eugene mengangguk. Aku juga. Dan seperti dua orang yang tenggelam dalam ketakutan yang sama, mereka saling mendekat, bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk menahan agar tidak terjatuh. Ciuman itu kembali hadir. Lebih dalam. Lebih emosional. Bukan dari gairah semata, tapi dari luka yang terbuka dan diterima. Tangan Eugene melingkari leher Taehyun. Tubuh mereka saling mencari kehangatan di ruangan yang dingin itu. Sentuhan-sentuhan halus. Di pipi, di rambut, di punggung, menguatkan hasrat yang belum dilepaskan. Tapi sekali lagi, mereka berhenti sebelum melewati batas. Taehyun menempelkan dahinya ke pundak Eugene, terengah. Aku ingin lebih. Tapi bukan saat aku masih rusak. Eugene memeluknya, mengusap tengkuknya perlahan. Kalau begitu, biar aku menunggu sampai kau siap. Mereka berdiri di sana cukup lama, dalam pelukan panjang yang tak berusaha menyembunyikan ketakutan. Dalam diam, mereka sama-sama tahu, ini bukan sekadar ketertarikan. Ini adalah sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya, lebih tak terhindarkan. Dan untuk pertama kalinya, Taehyun tidak kabur. Langit di atas busan malam itu bersih, tapi dingin menggigit kulit seperti jarum es. Eugene duduk di balkon apartemennya, mengenakan sweater tebal dan memegang secangkir teh panas. Sejak pelukan terakhir mereka di ruang staf, ada kekosongan yang indah menggantung di dadanya. Bukan kekurangan, tapi harapan yang perlahan tumbuh. Taehyun tak menghubunginya selama 2 hari. Tapi entah kenapa, Eugene tidak cemas. Ia merasa, percaya, pada prosesnya, pada pria itu. Hingga malam itu, ponselnya berbunyi. Satu pesan singkat. Taehyun, boleh aku datang? Aku tidak ingin tidur sendiri malam ini. Eugene menatap layar cukup lama sebelum membalas. Datanglah. Tak lama kemudian, bel apartemennya berbunyi. Saat pintu dibuka, Taehyun berdiri dengan wajah lelah dan mata sembab. Ia masih mengenakan mantel panjang gelap dan syal kusut. Bukan tampilan dokter karismatik seperti biasa. Ia terlihat seperti pria biasa, yang terluka. Eugene tidak bertanya apa-apa. Ia hanya mundur, memberi ruang, dan membiarkannya masuk. Maaf datang tanpa kabar. Aku senang kau datang. Taehyun berdiri di tengah ruang tamu seperti orang yang tersesat. Lalu, tanpa aba-aba, ia melepaskan jaketnya, duduk di sofa, dan memejamkan mata. Aku bermimpi buruk, katanya. Aku melihat adik perempuanku menangis, dan aku tak bisa menjangkaunya. Aku hanya berdiri di sana, menonton dia mati lagi. Eugene mendekat, duduk di sampingnya. Tangannya menyentuh pelan lengan Taehyun, lalu menyelinap ke dalam jemarinya. Jangan bicara kalau tak mau. Hanya duduklah di sini bersamaku. Mereka duduk diam. Lama. Hanya suara jam dan detak jantung mereka sendiri yang terdengar. Lalu perlahan, Taehyun menggeser tubuhnya, bersandar ke bahu Eugene. Tangannya melingkar di pinggang wanita itu, dan untuk pertama kalinya, ia tampak seperti seseorang yang butuh tempat untuk pulang.
Aku tak tahu kalau pelukan bisa terasa seperti ini, bisiknya. Tenang. Tapi juga menyesakkan. Karena kau sudah lama tidak merasa aman, jawab Eugene, membelai rambutnya. Dan sekarang tubuhmu bingung, harus tetap kuat atau membiarkan diri rapuh. Taehyun mengangguk di pundaknya. Beberapa menit berlalu dalam posisi itu. Lalu mereka pindah ke kamar, bukan untuk bercinta, tapi untuk berbaring berdampingan. Eugene mematikan lampu. Selimut menutupi mereka hingga dada. Tubuh mereka hanya bersentuhan di sisi, tapi itu sudah cukup untuk membangkitkan kehangatan yang perlahan menyelimuti. Jantungmu cepat, bisik Taehyun, meletakkan telapak tangannya di dada Eugene. Karena kau di sini. Ia memejamkan mata. Kalau begitu, aku akan tetap di sini. Eugene mengambil tangan Taehyun, meletakkannya di antara dadanya dan menyelipkan jari mereka satu sama lain. Lalu ia mencium pelipis pria itu pelan, lembut, hampir seperti doa. Malam itu, mereka tertidur dengan saling mendengar detak jantung satu sama lain. Tak ada ciuman liar. Tak ada hasrat meledak. Hanya keintiman yang sunyi. Tapi justru disitulah, mereka akhirnya benar-benar bersentuhan. Bukan hanya kulit, tapi jiwa. Dan mungkin untuk Taehyun, inilah pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia benar-benar merasa tidur. Bukan mati sejenak, tapi benar-benar hidup. Matahari pagi menyelinap melalui tirai tipis, menciptakan pola cahaya di dinding kamar Eugene. Ia membuka matanya perlahan, mendapati dirinya masih berbaring di sisi Taehyun. Pria itu tertidur dengan wajah damai, napasnya teratur, dan satu lengannya memeluk pinggangnya tanpa sadar. Eugene menatapnya lama. Sosok yang selama ini begitu dingin dan tertutup, kini tertidur di pelukannya seperti anak kecil yang baru saja menemukan kehangatan. Ia menyentuh pipi Taehyun dengan lembut, lalu mencium keningnya. Gerakan itu membuat pria itu perlahan membuka mata, menatapnya dalam diam. "Selamat pagi," bisik Eugene. "Pagi," jawab Taehyun pelan, suaranya serak dan berat. "Aku lupa kapan terakhir kali bangun dan merasa utuh." Eugene tersenyum, menyelipkan jemari ke dalam rambutnya. "Kau tidak sendiri lagi." Taehyun menarik tubuh Eugene mendekat, mempererat pelukannya. Wajah mereka kini hanya beberapa jari jaraknya. Tatapan mereka saling mengikat, seperti dua orang yang tak bisa lagi berpura-pura tidak merasa. Lalu bibir mereka bertemu, pelan, perlahan, dan sangat intim. Ciuman yang bukan sekadar kontak fisik, tapi pernyataan perasaan yang tak bisa dibantah. Jari-jari Eugene mencengkeram bagian belakang leher Taehyun, dan pria itu menyentuh pinggangnya dengan tekanan ringan, menahan diri agar tak menenggelamkan segalanya dalam nafsu. Mereka berhenti sejenak. Napas berkejaran. "Aku ingin lebih," bisik Taehyun, nyaris tak terdengar. "Tapi bukan karena nafsu. Karena aku merasa bebas saat bersamamu." Eugene menyentuh wajahnya. Lalu biarkan semua mengalir. Tanpa terburu-buru. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan tapi intens. Mereka tetap bekerja seperti biasa di rumah sakit. Tapi setiap momen bersama kini penuh isyarat. Sentuhan kecil di punggung, tatapan panjang di balik masker bedah, senyum yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. Suatu malam, setelah shift panjang, mereka pergi makan malam bersama di sebuah restoran kecil dekat pelabuhan. Duduk di pojok ruangan dengan pencahayaan redup, mereka bicara lebih banyak dari sebelumnya. "Kau tahu," ujar Taehyun sambil memainkan jari Eugene di atas meja. "Kadang aku berpikir, apa yang terjadi kalau aku tidak pindah ke Busan?" "Kau tidak akan bertemu denganku," jawab Eugene. "Dan aku tetap menjadi bayangan." Eugene tersenyum. "Tapi sekarang kau menjadi seseorang yang kulihat dalam terang." Taehyun menatapnya. "Dan itu menakutkan. Karena aku takut kehilangan cahaya itu." "Kau tidak akan kehilanganku," jawab Eugene, menggenggam tangannya erat. Malam itu, di apartemen Eugene,
Mereka duduk di sofa dengan selimut menutupi kaki. Hujan salju turun perlahan di luar jendela. Taehyun duduk di belakang Eugene, memeluknya dari belakang. Kepalanya bersandar di pundak Eugene. Tangannya menyentuh lembut paha wanita itu, hangat, santai, dan sangat intim. Mereka tidak bicara banyak. Hanya menikmati keheningan yang nyaman. Lalu, Eugene membalik tubuhnya, menatap wajah Taehyun dalam jarak dekat. Ia mencium bibirnya, lembut. Kali ini, lebih dalam. Lebih berani. Tubuh mereka saling mencari. Sentuhan berpindah dari leher ke pinggang, dari pinggul ke tengkuk. Mereka berbaring di sofa. Bibir menyatu, tangan menyusuri punggung dan sisi tubuh. Hasrat meluap pelan tapi pasti. Tapi saat tangan Taehyun mulai menyusuri lebih jauh ke bawah, Eugene menahan tangan itu lembut. "Bukan sekarang," bisiknya, napasnya berat. "Biar semua berjalan sampai waktunya tepat." Taehyun mengangguk. Ia mencium dahi Eugene dan memeluknya erat. "Aku bisa menunggu," katanya, "karena yang kurasakan padamu tidak butuh diburu." Malam itu, mereka kembali tidur bersama. Bukan dalam pelukan hasrat, tapi dalam ikatan perasaan yang lebih dalam dari yang bisa diungkap dengan tubuh. Dan perlahan, Eugene tahu, mereka sedang mendekati batas terakhir, antara rasa takut, cinta, dan penyembuhan yang akhirnya saling menemukan bentuknya. Busan kembali tertutup salju. Tapi kali ini, dinginnya tidak lagi menusuk. Bagi Eugene, udara beku itu justru mengingatkan pada kehangatan pelan yang terus tumbuh dalam hidupnya. Di sela-sela shift panjang, pelukan hangat di balkon, dan suara napas Taehyun saat tertidur di sisinya. Namun, luka lama jarang benar-benar hilang. Mereka hanya bersembunyi, sampai saatnya kembali muncul. Siang itu, ruang ICU kembali penuh. Seorang pasien perempuan usia 8 tahun mengalami gagal pernapasan mendadak setelah operasi usus buntu. Eugene dan Taehyun berada di tim penanganan. Ketika alarm mesin ventilator berbunyi keras, Taehyun langsung menegang. Tubuhnya kaku, tatapannya kosong menatap gadis kecil itu yang tengah berjuang bernapas. "Dokter Taehyun, intubasi sekarang," teriak perawat. Namun ia tak bergerak. Eugene melihatnya. Wajah Taehyun pucat. Tangannya gemetar. Napasnya cepat dan berat. "Hyun, fokus padaku," bisik Eugene, sambil berdiri di hadapannya. "Dengarkan aku." Taehyun tidak mendengar. Matanya menatap kosong tubuh mungil di atas ranjang, seperti melihat hantu dari masa lalu. Eugene menariknya keluar dari ruang ICU secepat mungkin. Di lorong rumah sakit, tubuh Taehyun merosot ke lantai. Ia menyandarkan kepala ke dinding, menggenggam rambutnya sendiri. Dia mirip sekali, gumamnya lirih. Aku tak bisa." Eugene duduk di sampingnya. Ia meraih wajah pria itu, memaksanya menatap langsung ke matanya. "Dengarkan aku, Taehyun. Ini bukan Seoul. Ini bukan anak yang kau rasa gagal kau selamatkan. Kau bukan dokter yang sama lagi. Dan aku di sini, aku bersamamu." Taehyun menutup matanya, air mata jatuh perlahan dari sudutnya. "Aku merasa hancur. Bahkan sekarang. Padahal aku sudah mencoba membaik." Eugene menarik tubuhnya dalam pelukan. Kuat. Penuh. Ia membiarkan pria itu menangis di dadanya, membiarkan tubuh itu menggigil bukan karena dingin, tapi karena trauma lama yang belum sembuh sepenuhnya. "Menjadi hancur bukan hal memalukan, Hyun," bisik Eugene. "Yang memalukan adalah berpura-pura kuat terus-menerus, tanpa membiarkan siapapun memelukmu." Pelan-pelan, lengan Taehyun melingkari tubuh Eugene. Ia memeluknya seolah hidupnya bergantung pada pelukan itu. Dan di lorong sunyi rumah sakit yang hanya terdengar gemuruh ventilator dan hujan salju di luar, dua tubuh itu duduk bersandar satu sama lain. Luka-luka mereka tidak sembuh malam itu. Tapi mereka mulai menerima bahwa luka-luka itu nyata.
Dan cinta bukan soal menyembuhkan, tapi menemani saat luka itu muncul lagi. Malam harinya, di apartemen Eugene, mereka kembali tidur bersama. Tapi kali ini berbeda. Ciuman mereka tidak lagi ragu. Sentuhan mereka tidak lagi ditahan. Taehyun menyusuri kulit Eugene dengan bibirnya perlahan, penuh rasa syukur, seolah berkata, "Terima kasih karena tidak pergi." Dan Eugene membalas dengan sentuhan lembut, pelan, membuka tubuhnya dan menerima pria itu seperti seseorang yang akhirnya menemukan tempat pulang. Tubuh mereka menyatu, dalam ritme yang tenang dan emosional. Tak ada kata-kata kotor. Tak ada desahan liar. Hanya suara napas, dan hati yang bersentuhan. Di tengah malam salju yang dingin, dua tubuh yang sama-sama rusak menemukan kehangatan sejati. Bukan dari api, tapi dari keberanian untuk melepas semua, dan tetap memilih tinggal. Pagi hari setelah malam yang emosional itu, sinar matahari menyelinap melalui celah gorden. Taehyun membuka matanya perlahan. Dalam diam, ia memandangi wajah Eugene yang masih terlelap, napasnya damai, rambutnya berantakan menutupi sebagian wajah. Ia menyentuh pipinya pelan, hanya dengan ujung jari, takut membangunkan, namun lebih takut kehilangan rasa ini, rasa hangat yang tumbuh di dada, sesuatu yang lama tak ia izinkan muncul. Eugene menggeliat kecil, matanya terbuka. Mereka saling menatap dalam diam. Dan senyum itu, senyum kecil dari Eugene, membuat jantung Taehyun berdegup lebih kencang. "Pagi," bisiknya. "Pagi," jawabnya dengan suara parau. "Kau tidur nyenyak." Untuk pertama kalinya, aku tidur tanpa mimpi buruk. Eugene menarik tubuh Taehyun kembali ke pelukannya. Mereka berbaring dalam keheningan yang nyaman, hanya mendengarkan detak jantung masing-masing. Hari itu, mereka kembali bekerja. Tidak ada yang berubah secara kasat mata, tapi semua orang bisa merasakan sesuatu yang berbeda dari mereka, cara mereka bertukar pandang, cara mereka saling mengisi dalam operasi, cara Eugene tersenyum lebih sering, dan cara Taehyun akhirnya terlihat hidup. Di tengah kesibukan, Taehyun memanggil Eugene keluar sebentar saat waktu makan siang. Mereka berdiri di rooftop rumah sakit, memandangi salju yang masih menggantung di atap-atap kota. "Aku pernah berpikir," kata Taehyun, "kalau mencintai lagi hanya akan membangkitkan rasa takut. Tapi ternyata, lebih menakutkan kalau aku tidak melakukannya." Eugene menatapnya dalam. "Kau tidak takut lagi?" "Aku masih takut," jawabnya. "Tapi sekarang, aku tahu, bersamamu, rasa takut itu bisa aku bawa." Dan tetap berdiri. Ia meraih tangan Eugene, menggenggam erat. "Kau menyembuhkanku dengan diam. Dengan kesabaranmu. Dengan sentuhanmu." Eugene tersenyum lembut, menatap jemari mereka yang saling menggenggam erat dalam udara dingin. "Kau juga menyembuhkanku," ucapnya. "Selama ini aku terlalu sibuk menyelamatkan orang lain. Sampai lupa, aku juga ingin diselamatkan." Mereka saling mendekat. Kali ini bukan karena hasrat, tapi karena cinta. Murni, pelan, dan sangat nyata. Ciuman yang hadir di rooftop itu bukan ciuman yang terburu-buru. Bukan pula karena rasa lapar akan keintiman. Tapi sebuah pengakuan bahwa mereka telah melewati badai, luka, trauma, dan memilih tetap berdiri bersama. Malam itu, mereka makan malam di rumah Eugene. Tidak ada lilin, tidak ada musik. Hanya makanan sederhana, 2 gelas wine, dan tawa kecil yang terus mengisi ruang di antara mereka. Taehyun mengangkat gelasnya. "Untuk luka yang membuat kita bertemu." Eugene tertawa. "Dan untuk cinta yang tak lagi kita hindari." Mereka bersulang. Lalu, seperti dua orang yang tak lagi menyimpan apapun, mereka saling memeluk tanpa ragu, tanpa sisa ketakutan. Malam itu, mereka kembali menyatu. Namun kali ini, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai dua jiwa yang memilih untuk mencintai,
meski dunia pernah mematahkan mereka. Cinta yang tak lagi takut. Cinta yang menyembuhkan, perlahan, tapi pasti. Musim dingin mulai mereda. Busan yang putih perlahan kembali menampakkan warna-warnanya, atap-atap yang kembali terlihat, jalan-jalan basah oleh salju yang mencair, dan pohon-pohon telanjang yang bersiap menumbuhkan daun baru. Namun di hati Eugene dan Taehyun, musim itu tidak pergi begitu saja. Ia tertinggal sebagai sesuatu yang berharga. Hari itu adalah hari libur. Eugene bangun lebih awal, mengenakan hoodie lembut dan celana santai. Di dapur apartemennya, aroma kopi bercampur dengan harum telur goreng. Ia sedang mengaduk panci bubur saat suara pintu kamar terbuka. Taehyun keluar dengan rambut berantakan dan mata masih setengah tertutup. Ia mengenakan kaos tipis dan celana panjang, berjalan pelan lalu berdiri di belakang Eugene, memeluknya dari belakang dengan dagu di bahu. Pagi, gumamnya, suaranya berat dan rendah. Pagi juga, dokter malas, goda Eugene sambil tersenyum. Kau tahu rasanya seperti apa bangun setiap pagi denganmu di tempat yang sama. Seperti akhirnya hidupku punya makna. Eugene terdiam. Tangannya berhenti mengaduk. Ia menoleh, mata mereka bertemu. Ciuman pagi itu hadir begitu alami. Ringan, tapi penuh rasa. Siangnya, mereka berjalan di pinggiran pantai Gwangalli. Salju masih menumpuk di beberapa sisi trotoar, tapi angin laut mulai menghembus lebih hangat. Taehyun menggenggam tangan Eugene, membawanya menuju sebuah bangku yang menghadap laut. Aku menerima surat, ucap Taehyun sambil menyerahkan amplop putih. Eugene membukanya pelan. Di dalamnya tertulis undangan menjadi pembicara dalam seminar dokter muda di Seoul, tentang kegagalan dalam praktik medis dan bagaimana menghadapinya secara psikologis. Mereka ingin aku berbicara tentang trauma dan pemulihan, katanya lirih. Dulu aku bahkan tak sanggup menyebut nama gadis kecil itu. Tapi sekarang, aku ingin menceritakannya. Karena aku tak ingin trauma itu lagi-lagi membuatku diam. Eugene menggenggam tangannya lebih erat. Kau siap? Aku tak tahu. Tapi aku ingin mencoba. Karena kau mengajariku, bahwa menyembuhkan bukan berarti menghapus luka, tapi menerima bahwa luka itu akan selalu ada, dan tetap memilih berjalan. Eugene menunduk, mengusap ibu jari Taehyun dengan lembut. Aku bangga padamu. Ia menatap wanita di sampingnya, lalu tersenyum kecil. Dan aku ingin terus melangkah bersamamu. Eugene tertawa pelan. Apa maksudmu? Pindah ke Seoul? Taehyun menggeleng. Tidak. Aku akan tetap di Busan. Tapi untuk langkah selanjutnya, aku ingin rumah yang ada kamu di dalamnya. Bukan hanya malam-malam tidur bersama. Tapi bangun pagi, menua, bertengkar soal siapa yang lupa beli sabun, dan menyapu balkon tiap musim dingin. Eugene menahan napas. Lalu menatap pria di hadapannya. Kau yakin bisa hidup dengan wanita yang cerewet, keras kepala, dan sensitif seperti aku? Aku tak bisa hidup tanpanya. Taehyun mengeluarkan sebuah kotak kecil. Bukan cincin, hanya gantungan kunci kayu yang ia ukir sendiri. Terpahat nama mereka berdua di sisi depan, dan kalimat pendek di belakang. Untuk luka yang mempertemukan kita. Eugene menahan air mata. Ia memeluk Taehyun erat di bangku pantai itu, di bawah langit yang mulai cerah, di hadapan laut yang tak pernah berhenti bergerak. Malamnya, di kamar yang sama, mereka kembali menyatu. Tapi kini tanpa beban. Tanpa luka yang mengintai di balik tatapan. Hanya dua tubuh yang saling menerima. Saling mencintai. Bukan sebagai pelarian. Bukan karena butuh. Tapi karena memilih. Dan ketika salju terakhir akhirnya mencair dari atap rumah, cinta mereka justru sedang mekar. Tenang. Hangat, dan abadi. Tama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, like, komen, dan subscribe. Karena cerita selanjutnya mungkin saja tentang kamu.